Selamat pagi Dusana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 2 rumah di Batu Busuk, pinggiran kota Padang, rubuh akibat banjir bandang. BPBD setempat evakuasi ratusan warga. Banjir rendam permukiman dan kantor Polsek Kubung di Kabupaten Solo. Ribuan makam di Tunggul Hitam Padang terendam banjir. Wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Wih, ya ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah. 2 rumah yang terletak di bantaran sungai Batang Kuranji roboh dan hanyut akibat banjir bandang. Banjir itu terjadi karena sungai Batang Kuranji meluap akibat daerah hulunya diguyur hujan deras. Beruntung, sebelum peristiwa itu terjadi, pemilik rumah telah mengungsi dan memindahkan semua peralatan dan perabot rumah tangganya ke tempat yang aman. BPBD Kota Padang yang mendapatkan laporan dari masyarakat langsung mengevakuasi warga setempat untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Berdasarkan data BPBD Padang, sebanyak 50 keluarga di kawasan Batu Busuk yang terdampak banjir bandang dan telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sudah terjadi banjir ya di beberapa titik. Ada yang banjir genangan, ada yang banjir bandang. Ini kita di Batu Busuk sekarang memang terjadi banjir bandang, yang mana di sini diperkirakan kakak ada 50 kakak dan terdampak. Namun sudah kita evakuasi ya, dan pada detik ini air sudah surut dan korban jiwa tidak ada. Di Nanggalo ya, Nanggalo, kemudian ada di Kota Tengah juga, tapi itu banjir genangan. Tapi kalau di Batu Busuk ini banjir bandang. Selain di kawasan Batu Busuk, Kecamatan Pauh, banjir juga melanda Kecamatan Nanggalo dan Kota Tengah. BPBD Padang mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi hingga tanggal 27 November, yang bisa memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Alfi melaporkan dari Padang. Selain warga di Batu Busuk, 500 keluarga di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kota Tengah Padang, juga diungsikan ke tempat yang aman. Akibat wilayah mereka dilanda banjir. Banjir paling parah terjadi di Jalan Jambu dengan ketinggian air lebih dari 1 meter pada hari Selasa. Petugas gabungan mengevakuasi warga, terutama perempuan, lansia, dan anak-anak, dengan menggunakan perahu karet. Ada 4 titik di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam yang paling terdampak banjir sejak Senin malam. Kawasan ini memang menjadi langganan banjir karena merupakan dataran lebih rendah dibanding tempat lain di kelurahan yang sama. BPBD Padang mengerahkan personil dengan kekuatan penuh untuk mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Beberapa orang warga juga membawa kucing peliharaannya ke tempat yang aman. Sejak tadi pagi, Bang. Dari pagi itu subuh. Itu dibantu oleh siapa, Bu? Sama BNPB sih, Bang. Ya, karena hujannya nggak berhenti-berhenti, Bang. Oh gitu. Ibu dilihat ada juga membawa kucing seperti apa ini, Bu? Kucing punya saya. Jenis ras sih, Bang, campuran. Kenapa memilih menyelamatkan ini, Bu? Iya, karena dia kan makhluk hidup juga, Bang. Kasian. Oh gitu. Dia sama kayak kita. Oke. Pihak kecamatan dan Dinas Sosial Padang membuka dapur umum untuk kebutuhan para pengungsi. Ya, untuk di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam ini ada 4 titik lokasi yang rawan banjir, di mana dengan curah hujan yang cukup tinggi terdampak hampir 500 kepala keluarga dari 4 titik lokasi itu. Alhamdulillah, Basarnas BPBD Kota Padang dari subuh tadi sudah melakukan evakuasi terhadap korban. Dan salah Pemkot Padang akan
menyalurkan bantuan terutama sandang pangan untuk kebutuhan masyarakat. Kita untuk hari ini kita akan buka satu posko banjir, bencana banjir di setiap kelurahan. Tergantung luasnya, kalau luasnya besar kita bikin 2 posko. Seluruh warga yang mengungsi untuk sementara ditampung di posko pengungsian yang disediakan oleh pihak kelurahan masing-masing. Robiha melaporkan dari Padang. Meski ketinggian air mulai menyusut, namun banjir masih menggenangi Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman pada hari Selasa. Masih banyak rumah-rumah yang digenangi banjir dengan ketinggian bervariasi dari 30 cm hingga 50 cm. Seperti yang terlihat di Korong Cubada, Nagari Manggopo, Palak Gadang. Banjir dengan arus yang cukup kuat juga menggenangi badan jalan. Begitu juga areal persawahan dan perkebunan tak luput dari banjir. Sebagian warga mulai keluar rumah untuk mencari kabar sanak saudaranya di kampung sebelah yang juga dilanda banjir. Selain itu, warga juga keluar rumah untuk mencari bekal makanan untuk dikonsumsi sehari-hari. Udah 3 hari, Pak. 3 hari. Kenapa itu, Pak? Nggak bisa keluar? Ya baru sekarang ini saya bisa keluar, Pak. Ya saya mau menengok orang tua yang terkurung di rumah di Korong Tengah Padang. Ya apa adanya lah, Pak. Ada orang ngasih, alhamdulillah. Menurut keterangan Wali Korong Cubada, ketinggian air banjir mencapai 1,5 meter dan banyak warganya yang terjebak di rumah masing-masing. Bahkan ada yang terseret arus banjir. Ketinggian airnya di beberapa titik ada yang sampai 1,5 meter, terus yang di depan sana itu 1 meter, cuman arusnya cukup kuat yang di depan sana. Malahan kemarin ada yang sampai terseret arus. Karena cuaca ekstrim masih berlangsung dan tingginya intensitas hujan, warga diimbau tetap waspada. Karena tidak tertutup kemungkinan hujan deras kembali mengguyur dan menyebabkan banjir. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Sebanyak 7 kabupaten dan kota dilanda bencana banjir dan tanah longsor. Pemerintah provinsi melalui BPBD Sumatera Barat sejak Senin telah menetapkan status siaga darurat bencana. Status ini berlaku hingga bulan Januari mendatang. Dalam bencana ini, setidaknya ribuan rumah terendam banjir, ratusan jiwa mengungsi. Tak hanya itu, bencana hidrometeorologi juga merusak sarana dan prasarana hingga jalan nasional. Hidrometeorologi adalah cabang ilmu yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan hubungannya dengan iklim dan cuaca yang seringkali terkait dengan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung. Bencana hidrometeorologi itu terjadi akibat fenomena alam di atmosfer, air, dan laut yang berpotensi merusak dan membahayakan kehidupan. Salah satu daerah terdampak parah yakni Kabupaten Padang Pariaman. Sebanyak 11 kecamatan terendam banjir hingga tanah longsor dan jalan amblas serta pohon tumbang. Selain itu, Agam, Tanah Datar, Kota Solo, dan pesisir selatan menjadi daerah terdampak parah lainnya. Bahkan jalan nasional penghubung Padang dengan Bengkulu terendam banjir dan memutus akses jalan akibat luapan air sungai. Hingga kini, BPBD Sumbar mendata, ribuan rumah terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Ratusan jiwa mengungsi. Sarana dan prasarana serta lahan pertanian terdampak akibat bencana hidrometeorologi itu. Jadi kita memang sudah menetapkan status siaga darurat bencana banjir, longsor, ancaman cuaca ekstrim di Sumatera Barat. Dan penetapan status ini kita tetapkan sampai periode Desember tahun ini. Karena itu sesuai dengan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Kemudian dari analisa BMKG, puncak musim hujan ini akan terjadi di
bulan November dan Desember. Pemerintah telah menyiapkan penanganan seperti lokasi pengungsian, dapur umum, serta tim di lokasi yang terdampak banjir dan tanah longsor. Hingga Selasa sore, belum ada laporan korban jiwa dalam bencana ini. Namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Alfi melaporkan dari Padang.